Peggy Setiawan mengaku pernah mendapatkan perlakuan kasar selama ditahan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengaku dipukul oleh salah satu penyidik yang disebut sebagai penguasa tahanan. Dalam konferensi pers di Bandung, Jawa Barat, seusai bebas dari tahanan pada hari Senin, Peggy dipukul di bagian mata. Beberapa orang yang menjadi kuasa hukum Peggy disebut sempat melihat bekas pemukulan di matanya. Peristiwa itu terjadi sebelum ada kuasa hukum yang mendampingi Peggy. Tak sampai di situ, ia juga mengaku pernah dibekap wajahnya dengan kantong plastik. Perlakuan itu diterima setelah ibu dan kuasa hukumnya datang. Dirinya sempat mendapat intimidasi verbal dari polisi dan dipaksa mengakui telah membunuh Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Kini ia menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul di bagian mata sini. Mas Andan pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat. Sama siapa? Salah satu yang apa, penguasa gedung itu sepertinya gitu. Penguasa Ya. tahanan. Bukan, yang itu yang di penyidik, yang di daerah penyidik itu apa? Yang Polisi. ibaratnya yang penguasa apa? Polisi lah. Ibaratnya yang ini lah, polisi lah. Polisi. Kenapa sampai dipukul waktu itu? Saya kurang tahu itu. Ya Mungkin artinya nanya dulu kah atau langsung mukul gimana? ya mereka bilang bahwa saya pembunuh ini, ya mereka bilang saya nggak punya hati nurani, mukul saya. Kamu jawab, kamu nggak melakukan. Saya tidak menjawab karena saya merasa dia bersalah, saya diam aja. Saya disebut perong kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki suruh melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu memang perong gitu. Saya bisa pasrah. Di situ saya tidak bisa tidur selama 2 malam, hampir 2 malam yang setelah saya jatuh, ya seperti itu. Ya kan sebelumnya kemudian di Ibu Yanti sama Adnan datang Ya, kan ya ya. Pak Adnan. Nah artinya sebelumnya itu ya memang ada perlakuan-perlakuan. Ada. Ya, Termasuk pemukulan tersebut. ya tapi setelah Ibu Yanti dan Pak Adnan datang ya menjadi mendampingi Ya. ya kemudian nggak ada lagi. Itu pas terakhir ada yang pas Mama sama Bu Yanti Mas keluar, saya masih belum keluar dalam. Ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas tuh, saya bisa berontak, tapi ya mereka nggak lama, terus mereka buka lagi. Buka lagi. Iya. Tapi hanya masukin Iya. plastik kresek aja. Iya. Nggak artinya nggak melakukan Enggak. kekerasan pukul apa enggak. Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi hingga Prabowo Subianto setelah bebas dari tahanan Mapolda Jawa Barat pada Senin 8 Juli. Ia merasa dukungan warga Indonesia yang terus mengawal kasusnya sangat berarti hingga ia akhirnya gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Peggy keluar dari sel tahanan di Tahti Polda Jabar sekira pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Terlihat raut wajahnya bahagia dan ia langsung disambut oleh keluarga dan tim kuasa hukumnya. Terlihat di sela-sela jendela, Peggy pun terlihat sungkem dan berjabat tangan ke setiap anggota kuasa hukumnya. Puncaknya, Peggy Setiawan sungkem ke ibundanya, yaitu Kartini, yang duduk bersama sang adik. Dengan senyum lebar dan tangan mengepal ke atas, Peggy mengucap syukur. Ia pun ketika keluar dari Polda Jabar mengeluarkan beberapa pernyataan di mana ia berterima kasih atas seluruh dukungan dan doa-doa. Selama ditahan, Peggy mengaku dalam keadaan sehat dan menjalani hari-hari dengan makan dan tidur. Ia juga menyampaikan terima kasih khusus kepada ibundanya yang telah mendukung dan mendoakannya. Jangan maju. Mau bukan? Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih banyak pada seluruh Bang, kamera bang.
Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau ngasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menuntut beberapa hal ke Polda Jawa Barat setelah pra-peradilan dikabulkan. Pihak Peggy berencana melayangkan gugatan ganti rugi ke Polda Jabar. Perihal ganti rugi memang belum ada dalam amar putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Salah satu pengacara Peggy, Tony RM, mengatakan ganti rugi akan diajukan karena selama ditahan oleh polisi, penghasilan Peggy hilang. Apalagi sepeda motor Peggy juga pernah disita pada 2016 silam saat polisi pertama kali melakukan penggeledahan di rumah Peggy. Selain material, Tony mengatakan ada juga gugatan imaterial seperti Peggy disebut pembohong dan pembunuh. Kemudian penghasilan Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan selama beberapa waktu ditahan juga menghilang. Tony menuntut agar Polda Jabar segera mengumumkan bahwa Peggy Setiawan bukan lagi tersangka. Oh ya, di amar putusan pra-peradilan itu ada rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu berarti penyidik berkewajiban semula mengumumkan Peggy Setiawan tersangka. Nah, rehabilitasi itu Polda Jawa Barat juga nanti harus mengumumkan lagi bahwa Peggy Setiawan ini tidak lagi sebagai tersangka, kan gitu. Karena banyak sekali yang kalimat-kalimat dari Kadif Humas ya waktu itu ya memang ini tersangka sudah melalui penyidikan sangat kuat. Jadi harus diumumkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya dan bukan tersangka lagi. Itu rehabilitasi. Nah, amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Bisa saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta kuli bangunan misalnya kali 3 bulan 15 ya kurang lebih 180-an lah ya 190 juta itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya, itu membuat Peggy Setiawan malu. Keluarganya juga malu kan, itu akal-akalan mengakibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak terhingga nanti. Bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti. Itu. Tim kuasa hukum Saka Tatal turut memberikan selamat atas dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin 8 Juli. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas putusan tersebut. Menurut Farhad Abbas, kemenangan ini sudah diprediksi oleh tim kuasa hukumnya karena adanya indikasi rekayasa dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kasus tersebut. Pihak Saka Tatal pun melihat kebebasan Peggy Setiawan sebagai bukti baru dalam kronologi kasus yang menyeret nama Saka Tatal 8 tahun lalu. Farhad juga berharap bahwa bukti baru ini akan memperkuat posisi Saka Tatal dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung.
Kebebasan Peggy Setiawan menjadi tonggak penting dalam perjalanan hukum yang penuh liku dan diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka yang masih berjuang di pengadilan. Seperti diketahui, setelah gugatan pra-peradilan Peggy dikabulkan, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal, kini mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon. Pengajuan ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup dalam kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Saka maupun Peggy, tapi buat warga Cirebon dan Indonesia, selamat atas kemenangan Peggy dan dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Karena memang sudah kita prediksi bahwa ini harus bebas, karena adanya rekayasa penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Oleh karena itu, hari ini Saka Tatal bersama Bang Krisnamurti, Ibu Titin dan seluruh pengacara yang ada di belakang ini, kami merayakan kemenangan ini, menjadikan ini sebuah bukti baru, rangkaian cerita kronologis bahwa Peggy masuk dalam pada pertimbangan putusan 8 tahun Saka Tatal, itu adalah kabur dan mudah-mudahan majelis akan mempertimbangkan peninjauan kembali oleh Saka Tatal ini. Ini bisa jadi novum juga nggak, Bang? Pasti, silakan Pak Krisna. Jadi melihat artinya bahwa semua Demikian informasi yang kami rangkum dalam Viral News. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya untuk Anda hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.